Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Erlina Nurrohman, staf dari unit pelaksana K3RS di Rumah Sakit Raknala Medical Center. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan K3 di Rumah Sakit Raknala Medical Center. Sambil saya akan menjelaskan materi tersebut, hadirin sekalian dapat menyimaknya dalam buku saku yang telah kami bagikan. Langsung saja saya akan jelaskan materinya. Yang pertama, peraturan perundangan. 1. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab: 1. Direktur Rumah Sakit, 2. Unit Pelaksana K3RS, 3. Seluruh karyawan, 4. Pasien dan pengunjung. Rencana penyelesaian masalah K3. Yang pertama, identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian faktor risiko. Yang kedua, membuat peraturan. 3. Menentukan tujuan dan sasaran. 4. Mengukur indikator kinerja. 5. Menetapkan dan melaksanakan program K3RS. Berikutnya, pihak eksternal yang terkait. 1. Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2. Kementerian Kesehatan RI, 3. Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia, 4. Dewan K3 Nasional, 5. Indonesian Industrial Hygiene Association, 6. Ikatan Ahli Keselamatan Kerja Indonesia, 7. Asosiasi Ahli K3 Internasional Indonesia, dan yang terakhir Labot Safety Indonesia atau AAS-ID. Selanjutnya, catatan tindakan penyelesaian masalah K3. Yang pertama, catatan konsultasi, 2. Daftar checklist ketika inspeksi, 3. Catatan identifikasi penilaian risiko, 4. Laporan risiko, 5. Laporan peristiwa, dan 6. Laporan pengawas. Berikutnya, prosedur konsultasi dan partisipasi. Yang pertama, konsultasi dan partisipasi K3 dapat dilakukan oleh seluruh karyawan di bawah kendali perusahaan. Yang kedua, semua pihak yang ingin mengikuti konsultasi dan partisipasi dapat mengisi formulir yang tersedia di kantor administrasi dan memasukkannya ke kotak yang telah disediakan. Yang ketiga, konsultasi dan partisipasi K3 juga dapat dikirim di web portal karyawan rumah sakit. Selanjutnya, Sekretaris Unit Pelaksana K3RS bertugas memeriksa ketersediaan formulir dan memeriksa isi kotak saran, serta mencatatnya setiap hari. Sekretaris Unit Pelaksana K3RS bertugas membuat rekapitulasi yang digunakan sebagai bahan pembahasan dalam pertemuan rutin. Selanjutnya, konsultasi dan partisipasi yang telah disetujui direktur akan dikomunikasikan di papan pengumuman. Selanjutnya, perangkat dan teknik. 1. Melakukan wawancara dengan karyawan tentang penerapan K3RS, menyediakan kotak saran dan kritikan yang dapat diisi oleh karyawan dan pengunjung, daftar sumber bahaya di rumah sakit, dan mengevaluasi kejadian dan kecelakaan yang dilaporkan, laporan kecelakaan, dan catatan B3. Kemudian, prioritas K3 di rumah sakit. Yang pertama, eliminasi menghilangkan bahaya. 2. Substitusi mengganti sumber risiko dengan sarana lain dengan tingkat risiko lebih rendah atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga, rekayasa engineering atau pengendalian secara teknik. Yang keempat, pengendalian secara administrasi, dan ketiga, alat pelindung diri atau APD. Kebutuhan pelatihan K3RS, standar manajemen K3, persyaratan K3 dalam standar nasional akreditasi rumah sakit, dasar-dasar dan prinsip K3, potensi bahaya K3 di rumah sakit, identifikasi dan pengendalian bahaya dan resiko K3, perencanaan tanggap darurat, manajemen penanggulangan kebakaran, pengelolaan B3, manajemen K3 kontraktor, dan manajemen K3 perawatan medis. Selanjutnya adalah identifikasi sumber bahaya yang terbagi menjadi fisik, kimia, biologik, ergonomik, dan psikososial. Silahkan Anda baca sendiri di buku saku. Yang terakhir adalah rencana perubahan di tempat kerja. Pertama, menghilangkan tindakan yang tidak sesuai standar, menghilangkan kondisi yang tidak sesuai standar, mengurangi unsur kesalahan oleh manusia,
mengurangi unsur kesalahan oleh pekerjaan, memastikan prinsip kewaspadaan standar, menginspeksi semua bangunan perawatan pasien untuk dilakukan pengendalian risiko, dan menciptakan fasilitas fisik yang aman bagi pasien, staf maupun pengunjung. Melakukan pemantauan dan pengamanan area yang diidentifikasi memiliki risiko, memastikan perlindungan setiap orang yang berada di rumah sakit terhadap kerugian pribadi, kehilangan dan kerusakan properti. Yang terakhir, memelihara dan memantau sarana, prasarana, serta peralatan rumah sakit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang belum jelas dapat ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.